Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang Qawaid Kuliah fi al-Iqtisad al-Juz'i atau ekonomi makro. Nama saya Nancy Dwi Putri, NIM 209 sebagai moderator, dan partner saya Cindy Tasya NIM 138 sebagai pemateri 1, dan Iqbal Farurozi NIM 024 sebagai pemateri 2, serta Rikza Asila NIM 071 sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilakan untuk pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Tasya Setiarini, NIM 138. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang terfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlihat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam berarti suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, dan tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya itu selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Jika kita berbicara tentang kekuatan ekonomi mikro adalah berasal dari kesederhanaan struktur yang mendasari dan berhubungan erat dengan dunia nyata. Singkatnya, ekonomi mikro berkaitan dengan pasokan dan permintaan dan dengan cara mereka berinteraksi di berbagai pasar. Analisis ekonomi mikro bergerak dengan mudah dan tanpa rasa sakit dari suatu topik ke topik yang lain dan terletak di pusat sebagian besar subbidang diakui ekonomi. Ekonomi tenaga kerja misalnya dibangun sebagian besar pada analisis pasokan dan permintaan tenaga kerja dari berbagai bisnis. Bidang organisasi industri berkaitan dengan mekanisme yang berbeda seperti monopoli, kartel, berbagai jenis perilaku kompetitif di mana barang dan jasa itu dijual. Ekonomi kekhawatiran internasional tentang permintaan dan penawaran komoditas yang diperdagangkan individu, serta ekspor suatu negara dan impor secara keseluruhan, dan permintaan konsekuen dan pasukan valuta asing. Ekonomi pertanian berkaitan dengan permintaan dan pasokan produk pertanian dan lahan pertanian, buruh tani, dan faktor-faktor produksi lainnya yang terlibat dalam pertanian. Itulah pengertian ekonomi mikro yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Iqbal Farurozi. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup kajian ekonomi mikro dan mikro Islam. Sujiono Rekso Prajitno mendefinisikan ekonomi mikro sebagai ilmu yang membahas tentang perilaku pelaku-pelaku ekonomi yang berada di dalam sistem perekonomian. Pelaku-pelaku ekonomi dapat digolongkan menjadi 3. Ada rumah tangga keluarga, rumah tangga di perusahaan, rumah tangga pemerintahan. Menurut Sujiono Rekso Prajitno, materi-materi bahasan yang banyak dikaji dalam buku-buku teks ekonomi mikro adalah mikro. Ekonomi mikro artinya kajian ekonomi mikro itu secara umum. Yang pertama yakni teori konsumen. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku ekonomi rumah tangga keluarga. Yang kedua, teori badan usaha. Bagian ini pada pokoknya membahas perilaku rumah tangga perusahaan dalam menentukan jumlah barang dan jasa. Yang ketiga, teori harga pasar. Bagian ini pada dasarnya membahas perilaku harga pasar barang-barang dan jasa. Yang keempat, teori distribusi pendapatan.
Bagian ini mencoba menerangkan perilaku harga sumber-sumber daya yang dapat berupa upah untuk SDM, bunga modal untuk sumber daya modal, dan sewa untuk sumber daya alam. Yang kelima, teori keseimbangan umum. Teori-teori di atas semuanya didasarkan pada asumsi tidak adanya saling mempengaruhi atau interdependensi antara kegiatan perilaku ekonomi yang satu dengan perilaku ekonomi lainnya. Yang keenam, teori kemakmuran. Teori ekonomi dari nomor 1 sampai 5 tidak ada yang memperhatikan skala preferensi masyarakat. Di lain pihak, cabang ekonomi mikro yang disebut welfare economics dalam mencoba menerangkan perilaku konsumen, produsen, harga, dan lain-lain memperhatikan norma-norma etik masyarakat. Jadi di dalam buku ini Sugiono Rekso Prajitno memberikan gambaran teori-teori yang terdapat pada ekonomi mikro di lingkup umum. Jadi umum. Ada 6 teori yang telah saya sebutkan tadi. Bisa disimpulkan mungkin sama teman-teman sendiri karena dari pengertiannya jelas. Seperti halnya teori konsumen, bagian ini pada pokoknya membahas perilaku ekonomi rumah tangga, keluarga dalam menggunakan penghasilan mereka yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kembali lagi ke pengertian awal bahwa misalnya ekonomi mikro Islam membahas perilaku ekonomi secara lingkupnya kecil. Jadi dari lingkup keluarga perusahaan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan makro yang membahas mengenai lingkup perekonomian yang lebih luas antara negara dengan negara lain, daerah dengan daerah lain. Jadi intinya mikro itu lebih mengarah pada individual, kepada masyarakat langsung, kepada perorangan. Berikutnya, di dalam literatur buku-buku teori ekonomi mikro Islam menerangkan beberapa pokok bahasan dalam ilmu ekonomi mikro Islam antara lain. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro secara umum. Sekarang secara Islam, ekonomi mikro secara Islam. Yang pertama, asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islami. Asumsi rasionalitas adalah pola pikir manusia dalam berperilaku secara rasional masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Yang kedua, teori konsumsi Islami. Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Dalam Islam, perilaku konsumsi dibangun atas 2 hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Jadi di buku ini menjelaskan teori konsumsi Islami di mana terdapat 2 hal, yakni kebutuhan dan kegunaan. Jadi hanya terdapat 2 hal. Jika ada orang yang berpendapat ditambahkan dengan yang ketiga, yakni keinginan, itu salah. Karena apa? Islam menjelaskan bahwasanya ketika manusia membutuhkan sesuatu, maka sesuaikanlah dengan kebutuhannya, bukan dengan keinginannya. Jika manusia hanya mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya, maka segala yang terbatas yang ada di muka bumi ini bisa menjadi tiada. Dan juga kegunaan atau kepuasan. Jadi sesuaikan dengan kegunaannya, bukan hanya sebatas pada keinginan belaka atau lain sebagainya. Yang ketiga, yakni teori permintaan Islami. Secara sederhana, demand dalam pendekatan ekonomi menunjukkan tingkat permintaan akan suatu produk atau jasa dari konsumen, sedangkan supply menunjukkan jumlah produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang keempat, teori produksi Islami. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap teori produksi dalam ekonomi Islam. Ia menggambarkan bermacam ragam aktivitas produksi dalam masyarakat. Ia juga mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi. 5.
Teori penawaran Islami dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, semakin meningkat barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, semakin berkurangnya jumlah yang ditawarkan. Yang keenam, mekanisme pasar Islami. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar diartikan sebagai setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa, dan informasi. Jadi pasar di sini pengertiannya adalah bukan hanya sebatas tempat bertemunya antara pembeli dan penjual yang menjual barang mereka dan ada yang membeli barang mereka, tetapi konteks yang terdapat dalam buku ini menjelaskan secara luas bahwasanya tidak hanya jual beli barang yang bisa dilakukan di pasar, tapi juga penukaran atau jasa dan informasi yang terdapat di pasar. Jadi cakupannya cukup luas. Dari ke-12 teori ini alias 6 teori ekonomi mikro secara umum dan 6 teori ekonomi secara Islami, sudah jelas kiranya. Kalau semisal tidak ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan nanti ditanyakan. Sekian dari saya sebagai pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizza Sila Dewi, NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan dalam ilmu ekonomi mikro Islam. Yang pertama adalah asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Asumsi rasionalitas adalah pola pikir manusia dalam berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Yang kedua yaitu teori konsumsi Islam. Konsumsi adalah aktivitas seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam sesungguhnya tidaklah berbeda dari ekonomi konvensional. Dalam Islam, perilaku konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan dan kegunaan atau kepuasan. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Selanjutnya adalah teori permintaan Islam. Secara sesungguhnya, permintaan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam upaya melakukan konsumsi merupakan cara untuk menciptakan maslahah, bukan untuk kepuasan pribadi. Oleh karena itu, dalam menganalisa permintaan konsumen muslim akan sangat erat kaitannya dengan pola dan etika konsumsi seorang muslim. Nomor 4, teori produksi Islami. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Imam Al-Ghazali memberikan perhatian yang cukup besar terhadap teori produksi dalam ekonomi Islam. Ia menggambarkan bermacam ragam aktivitas produksi dalam masyarakat. Ia juga mengklasifikasi aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya dan menitikberatkan perlunya kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos kerja Islam. Selanjutnya yaitu adalah teori penawaran Islam. Dalam ilmu ekonomi, hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu produk, maka semakin meningkat barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu produk, semakin berkurang jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya ada 6 mekanisme pasar. Di sini pasar biasanya pasar bisa diartikan oleh tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dan perlu dipertegas oleh dari objek dari ilmu ekonomi, pelaku ekonomi konsumen, produsen, dan pemerintah.
Ketiga objek tersebut dalam praktiknya akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang, ataupun pasar modal. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan pasar. Hal ini untuk mencegah pasar berjalan tidak normal atau terjadinya distorsi. Namun pemerintah mestinya menghindari praktik penetapan harga, karena dalam praktiknya Rasulullah mengajarkan pada umat Islam untuk membiarkan harga berjalan apa adanya, agar harga berjalan dengan adil. Rasulullah melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada pasar. Namun, dalam praktiknya harga pasar dapat sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik yang dilarang, sehingga menyebabkan distorsi dan selanjutnya maupun mengintervensi harga yang terbentuk di pasar. Selanjutnya adalah kaidah ekonomi mikro Islam, yaitu contoh yang pertama adalah al-aslu fil uqudi wa syurutil ibahatu, yang artinya hukum asal dalam segala transaksi dan syarat di dalamnya adalah boleh. Penjelasannya pada penjelasannya yaitu pada dasarnya setiap transaksi muamalat yang dilakukan kedua belah pihak, sementara salah satu darinya memberikan persyaratan tertentu kepada pihak lainnya, maka syarat tersebut dapat diterima karena persyaratan yang dapat diajukan dalam rangka kebaikan bagi kedua belah pihak secara syar'i, hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. Contohnya yaitu kebolehan transaksi murabahah lil al-wa'di bi asyira, yaitu akad di mana nasabah meminta LKS untuk memohon pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan nasabah berjanji akan membeli komoditas itu secara murabahah dan nasabah membayar dengan cicilan secara berkala sesuai dengan kemampuannya. Perjanjian nasabah kepada bank inilah yang menjadi aplikasi kaidah ini. Kaidah selanjutnya yaitu ada kullu qardin istaroto fihi naqu muqaddaman fahuwa riba, yang artinya pinjaman diisyaratkan adanya bunga di awal transaksi adalah riba. Penjelasannya yaitu setiap transaksi muamalat yang memberikan jasa pinjaman dana tertentu dan dalam transaksi tersebut diharuskan membayar uang dengan lebih besar dari dana yang telah dihutangnya atau pinjaman berbunga, maka tindakan renten seperti ini adalah perbuatan riba. Contohnya yaitu pinjaman kredit utang ke bank konvensional adalah tidak boleh karena mengandung bunga, di mana bunga adalah tambahan yang sifatnya sama dengan riba. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.